Saya nggak terukur sama PPATK ya, bahwa ini tidak sekedar berdampak ke 1-2 orang, tetapi bisa berdampak sangat luas. Nah, mestinya hati-hati karena ini kan nasib hajat hidup orang ya. Kasih tahu pengalaman teman saya, sahabat dekat tapi sudah meninggal. Dia sekolah dan bekerja karena peran ibunya yang bekerja di Hong Kong. Yes. Termasuk mantan Menteri Tenaga Kerja. Negara harus hadir. Harus hadir. Untuk melindungi warga. Karena itu amanah undang-undang. Itu amanah undang-undang. Itu konstitusionalitas yang harus dikerjakan oleh negara. Teman-teman pekerja domestik maupun migran itu adalah layanan bagi publik, orang yang tempat mereka bekerja. Tapi negara adalah pelayan mereka. Nah, keluarga kan sering lagi, uang bulanan sekarang belum datang. Nah, kerja negara mirip lah. Mirip. Bukan debt collector, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Win Solution, channel Satset untuk generasi yang Satset. Oke. Ya, hari ini teman-teman kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Bang Ferry Amsari. Apa kabar, Bang? Sehat, Bang. Sehat. Tidur cukup. Tidur itu yang agak susah cukupnya. Dompet aman. Belum ada yang nggak kena durman kan? Hampir ya. Jadi dalam beberapa waktu akhir bulan ini kita tuh agak mulai resah ya, Bang. Saya mantan pekerja migran Indonesia dari Hong Kong dan kita menerima banyak sekali keluhan tentang rekening teman-teman yang tadi diblokir sama PPATK. Ini gimana sih, maksudnya pemerintah nggak ngerti kita? PPATK kurang kerjaan. Karena kan sebenarnya ngomongin kedampak yang paling kedampak ya teman-teman pekerja migran, Bang. Kenapa? Karena rata-rata kami di Hong Kong, di Taiwan, dan di sana negara penempatan itu kita kerja di sektor domestik, di sektor pekerja rumah tangga. Apa sih, Bang, pekerja rumah tangga ini? Kan kita tinggal di dalam rumah, di dalam rumah majikan, 24 jam, stay in. Kita hanya dikasih waktu 1 minggu sekali itu untuk Hong Kong. Nah, Singapura, Taiwan, Malaysia, dan negara lain bagaimana? Tidak ada libur. Nah, kita itu selalu mengedukasi teman-teman jika punya uang, harus ditabung di rekening sendiri. Jangan di rekening suami. Atau mungkin suami tetangga sebelah, nggak boleh, harus rekening sendiri. Nggak bahaya, tak? Akhirnya mereka benar-benar mengikuti arahan dan ditabung di rekening mereka masing-masing. Begitu mereka kena dorman, rekeningnya diblokir. Nah, kita lagi dong ini yang ditanyain. Terus gimana caranya untuk mengatasi ini gitu? Solusinya gimana? Kita harus bagaimana gitu, coba? Ya, saya pikir pertama PPATK kan berencana punya niat baik ya, memantau rekening-rekening yang mungkin akan digunakan untuk kepentingan kejahatan. Betul. Tapi niat baik kan tidak cukup ya. PPATK mestinya juga mawas ya, akan ada kasus-kasus seperti yang akan menimpa teman-teman pekerja migran ya. Saya nggak terukur sama PPATK ya, bahwa ini tidak sekedar berdampak ke 1-2 orang, tetapi bisa berdampak sangat luas. Nah, mestinya hati-hati karena ini kan nasib hajat hidup orang ya. Betul. Tiba-tiba kiriman berhenti, tiba-tiba nggak bisa ambil uang kan. Yang cuti misalnya, ambil uang ternyata nggak bisa. Belum lagi aku dengar kan tadi soal hari Minggu itu hari libur ya. Gimana ngurus? Bank tidak buka. Iya, kalau ada bank kita. Kalau tidak ada bank kita tambah susah lagi. Untuk Hong Kong sebenarnya aman ya. Untuk Hong Kong kan negara penempatan tidak hanya Hong Kong. Malaysia bagaimana? Singapura bagaimana? Ya, hampir seluruh dunia pun harus dipikirkan. Karena ini hajat hidup orang yang tidak hanya mikir di Hong Kong kayaknya aman nih. Lah, yang daerah lain juga harus dipikirkan karena dia pembuat kebijakan. Nah, begitu kemarin ada kritik banyak ke PPATK, mestinya PPATK segera evaluasi, terutama untuk kepentingan hajat hidup orang. Jadi
terhadap pekerja migran yang terdampak dengan kebijakan rekening dormannya PPATK itu perlu ditelusuri dan dipastikan pihak perbankan di sini melapor ke sana atau kemudian memastikan orang dapat kemudahan baru. Ya. Jadi jangan setelah lempar batu sembunyi tangan. Ya. Tidak boleh juga. Capek-capek nabung, begitu uangnya ngumpul diblokir PPATK. Iya. Ada teori hukumnya itu. Semua orang harus tahu tanggung jawab setelah berbuat sesuatu, resikonya harus dia perbaiki. Ya. Betul, iya. Jadi gimana jika ada teman-teman yang minta tolong jika rekeningnya keblokir, harus kemana ini kita? Saya pikir pertama PPATK yang harus punya kesadaran ya. Dampak dari kebijakan dia itu berpengaruh kemana saja. Ya. Satu, dia harus berpikir nih teman-teman pekerja migran ini nasibnya terkatung-katung. Ya. Itu harus dia buka blokirnya. Harus kemudian kalau ada konsekuensi sudah dibuka blokirnya, ternyata pihak perbankan di sana Ya. masih mengeluarkan kebijakan pemblokiran. Dia harus bertanggung jawab memastikan itu sampai terbuka. Ya. Kedua, ya ada kebijakan negara ya, kementerian-kementerian terkait ya, Kementerian Pekerja Migran ya, juga harus memastikan pekerja migran yang warga negara kita itu betul-betul terselamatkan lah begitu ya. Iya, karena ini kan juga bentuk dari perlindungan juga. Iya, bentuk pelayanan dan perlindungan. Pelayanan. Gitu Kewajiban negara, Iya, kan? kewajiban negara. Jadi kalau di konteks ketentuan Undang-Undang Dasar, setiap orang itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Ya. Nah, pekerjaan baik itu termasuk juga pelayanan dalam pekerjaan. Ya. Ini devisanya dapat negara, tapi begitu orang menderita di luar negara diam-diam saja. Nah, Ini dalam konteks PPATK ya. Iya. Dan tidak boleh ada satu orang pun yang berhak menghalang-halangi setiap orang atau individu yang ingin mencari penghasilan. kerjaan yang layak. Iya. Walaupun sebagai pekerja migran. Ya, bahkan negara pun saya kira juga tidak tidak boleh menghalang-halangi setiap warga negaranya untuk bebas bergerak mencari penghasilan yang layak. Ya, karena gini loh, kalau misalkan bisa memilih sebenarnya Bang Fahri, teman-teman yang mau kerja ke luar negeri itu kalau bisa memilih dia nggak mau kerja ke luar negeri. Ngapain ya? Kan gitu loh. Ya, saya aja waktu sekolah di luar negeri, Pak, Ya. itu kangen makanannya luar biasa. Nah, itu dia. Itu rindu kan? Ya termasuk juga bekerja kan, bertahun-tahun meninggalkan makanan keluarga. Iya, keluarga. Betul. Gara-gara badan besar ya. Keluarga dan segala macam itu kan kerinduannya beda. Itu. Betul. Tapi jangan lupa, Mas. Jadi teman-teman untuk menjadi pekerja migran ini kan ada faktor pendorong dan penarik nih, Bang. Iya. Faktor pendorongnya seperti apa tadi, kemiskinan? Iya. Ya karena hidup. betul, kelayakan hidup, terus mungkin juga ya mohon maaf teman-teman itu banyak juga nih yang pendidikannya itu hanya sampai SD, bahkan tidak sampai SD, ya kan itu, ya paling maksimal ya SMA, kan gitu kan. Nah untuk lulusan SMA cari pekerjaan di Indonesia ini kan nggak mudah. Kalaupun ada pekerjaan mungkin tidak cukup untuk mendongkrak atau menaikkan taraf ekonomi keluarga gitu kan. Misalkan untuk kerja di toko saja, misalkan di toko retail begitu, itu syaratnya kan harus minimal D1, harus good looking, ya kan? Harus muda, umur harus itu nggak ada untuk jadi dosen. Nah, ya kan? Harus di bawah 25 tahun, Bang. Nah, padahal teman-teman yang bekerja di sektor domestik ini ya umur 21 sampai 40. Iya. Kan gitu kan. Nah, makanya kemarin kita dengar statement dari pemerintah yang akan mengurangi penempatan pekerja migran di sana, sebenarnya kita juga agak miris juga gitu, Bang. Sebenarnya cukup dengan satu pasal di Undang-Undang Dasar ya. Iya. Negara itu harus bekerja maksimal membuka lapangan pekerjaan di mana saja. Iya. Tidak hanya di dalam maupun di luar negeri. Coba disimak ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Oke. Bahasanya ini menarik. Tiap-tiap warga negara Indonesia. Tiap-tiap warga negara. Biasanya kalimatnya setiap warga negara atau setiap orang. Ini disengajakan dibunyikan tiap-tiap satu-satu orang. Warga negara Indonesia itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oke. Iya. Pilihan kalimatnya dasar Iya. bagi Betul. kemanusiaan. Jadi orang mau dapat pekerjaan yang layak,
jangan dihalang-halangi. Ya. Harus dimudahkan. Dimudahkan supaya kemanusiaan dia dilindungi. Iya. Dia dapat fasilitas lebih baik ya. Kalau bekerja di luar dia dapat gaji yang lebih layak. Betul. Itu harus dia dapat diakses, diberikan oleh negara. Diberikan Ya. kemudahan, birokrasi yang tidak terlalu panjang, Ya. pendampingan yang benar, Benar ya? pelatihan yang cukup. Ya. Ya. Makanya kan tidak hanya sekedar dapat pekerjaan, Ya. tapi penghidupan yang layak. Nah, Jadi gajinya harus layak. Nah, kalau tidak layak di sini gajinya. Kalau layak di luar, kan negara harusnya buka pintu baik-baik tuh. ya. Iya. Supaya warga negaranya dapat pekerjaan. Jangan malah dihalangi, Iya. buat rumit. Rumit ya. Apalagi negara berencana mengurangi jumlah pengangguran. Iya. Mau membuka 19.000 lapangan pekerjaan. Harusnya negara punya strategi. Betul. Supaya daripada bekerja di sini, ya mungkin penghidupannya belum layak, mungkin persaingan juga tinggi. Negara bantu dong membuka akses Iya. agar lebih Permudah. baik, latihan lebih mudah dan segala macam. Betul. Jangan malah rencananya mengurangi beban negara dengan membuka lapangan kerja, malah memperumit dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran. Sampai Ya. masyarakat itu bilang pemerintah kita ini jika ada yang jika bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Jadi ini kan anggapan masyarakat terhadap pemerintah ya, pemerintah kepercayaannya udah mulai menipis kan. Iya. Bicara soal faktor pendorong masyarakat kita untuk bisa bekerja ke luar negeri selain kemiskinan juga sempitnya lapangan pekerjaan yang dijanjikan pemerintah setiap periode mereka hanya janji. Bentar, tuh. Bagaimana dengan yang 2 juta lowongan pekerjaan yang dijanjikan kemarin? Janji. 19.000 lapangan pekerjaan. 18.000. Tapi ya sejauh ini masih Belum. angan-angan. Angan-angan. Ya, satu wakil menteri teman saya Oke. ngomong begini, kayaknya ketinggian deh 19.000. lapangan pekerjaan itu 19.000 lapangan pekerjaan. Harapannya kan bisa jutaan orang ya dengan lapangan pekerjaan sebanyak itu. Kita turuni lah, gitu. Jadi 8.000 sekarang. Padahal itu visi dan misi waktu kampanye Betul, ya, yang betul. harusnya Implementasikan Jadi ya. memang agak berat tuh rencana-rencana dalam negeri soal 19.000 lapangan pekerjaan baru yang akan membuka jutaan lapangan pekerja baru bagi banyak orang. Ya. Iya. Menurut saya ya Bang, kita ngomongin soal lapangan pekerjaan ini untuk kami yang pendidikannya SMA ke bawah, jika harus bersaing di Indonesia, penghasilannya tidak akan layak. Kenapa? Di bawah UMR lah kira-kira gitu ya. Ya, Gimana kita mau dapat UMR? dosen saja tidak layak. Tidak ya. Jangan khawatir. Kenapa Nah, saya betul. mendukung penempatan pekerja migran ke luar negeri? Saya mantan PMI Bang. Saya tahu banget bagaimana kondisi kerja di sana, di Hong Kong ya, bagaimana resiko kerja, pendapatannya berapa dan apa saja yang harus saya lakukan ketika dulu saya miskin, saya tidak bisa beli apa-apa. Tapi ketika saya hijrah, bekerja sebagai pekerja migran yang orang-orang agak underestimate ya sama kami, akhirnya saya bisa mengangkat derajat keluarga saya. Iya. Nah, Oke. kenapa? Tadi penghasilannya lebih layak. Ya. Kenapa lebih layak? Di sana itu kan gajinya dolar, ditukar menjadi rupiah, 10 juta loh Bang. Ya. Gajinya. Untuk kami pekerja Betul, domestik, betul. pekerja rumah tangga, yang pemerintah pun malu ngirim pekerja rumah tangga sebenarnya. Tapi di sisi lain, apakah SDM masyarakat kita itu mampu untuk tidak bekerja sebagai pekerja rumah tangga? Ya. Dan apa namanya? Pekerja rumah tangga pun di Indonesia ini kan serba tidak ada kepastian, Bang. Sampai sekarang ini kan undang-undang PRT juga belum disahkan kan. Masuk sudah berapa tahun tuh? Berlarut Ya. gitu loh. Padahal kita bicara PRT itu kontribusinya terhadap pembangunan, kontribusinya terhadap ekonomi apa namanya? Negara itu luar biasa. Oke, kita belum bicara soal luar negeri. Kita bicara soal apa namanya pekerja domestik saja misalkan. Dengan hadirnya pekerja rumah tangga itu, ya, yang tadinya dalam satu rumah tangga itu yang bekerja hanya istrinya saja, suaminya saja. Dengan hadirnya pekerja rumah tangga itu kan kemudian istrinya bisa kerja, Bang. Oh, itu di luar negeri. Di luar negeri maupun di dalam negeri loh. Kehadiran pekerja rumah tangga ini. Artinya kan bisa double propeller kan? Iya kan? Dua-duanya bisa kerja. Kadernya dua. Gitu loh. Keluarga yang itu juga bisa dapat penghasilan lebih. Pekerjanya juga harusnya begitu. Tapi kembali
penghargaan, penghormatan terhadap pekerja rumah tangga ini kok masih jauh dari angan-angan. Karena di Gitu loh. Indonesia itu pekerja rumah tangga belum diakui sebagai pekerja. Ya, undang-undang PRT-nya kan belum disahkan. Ya, kalau Nah, di itu. luar negeri diakui Bang. Nah, Ngomong aja, di luar negeri malah pasti gitu loh. diakuin. Kenapa saya bilang bisa diakui? Karena kita ini mempunyai kontrak yang jelas, Ya. gaji yang jelas, tempat majikan, tempat kerja jelas, nama majikan, alamat, semua data majikan terekod di imigrasi negara penempatan. Lah kita, kenapa sih pemerintah ini merasa malu ya? Padahal kan kontribusi kita ke negara ini luar biasa sebenarnya. Ya, peran katakanlah ya, asisten rumah tangga itu sangat besar, Ya. baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya. Nah, itu juga kontradiktifnya tindakan pemerintah. Di dalam negeri tidak digaji layak, ke luar negeri dipersulit. Iya. Padahal teman-teman dari luar negeri itu punya ruang dianggap sebagai pahlawan devisa negara kan. Begitu mereka bekerja ngirim uang ke negara kita, ngirim barang dan segala macam, ada lonjakan kehidupan kan Iya, yang terbantu. betul. Jadi mereka tidak hanya bantu orang di luar Iya. maupun Ya, di dalam, ya. tetapi lonjakan ekonomi orang terbantu. Betul. Ya. Nah, Yang itu dulunya nggak bisa beli bakso di rumah Iya. sekarang sudah bisa Sekarang beli. bisa beli Betul. langsung. Ya bisa dulu tidak bisa berbisnis, sekarang Bisa. keluarga Bisa berbisnis. dari yang bekerja di luar itu Iya. bisa bantu bisnisnya. Jadi Luar itu biasa. kalau dilihat efek Multiplier efeknya itu. multiplier efeknya kemana-mana itu sebenarnya negara malah harus berpikir kita harus serius ini. Iya. Ya. Dengan layanan-layanan sumber daya manusia kita banyak, orang butuh. Sementara sumber daya manusia orang terbatas. Qatar, Jepang, Iya. Iya, betul. Malaysia, tetangga sebelah, Australia, Korea. Orang butuh pekerja orang karena pekerja mesin belum tentu punya hati. Iya. Yes. Nah, orang Indonesia semua punya tata kerama timur ya. Sehingga Kelebihan begitu kita itu, Bang. kelebihan. Jadi orang senang layanan itu sebenarnya mahal tuh. Betul. Mesin menyentuh orang bedakan dengan orang menyentuh orang karena Ya. akan terasa hati nuraninya mengalir. Nah, perlu disimak oleh negara ketentuan pasal 33 bahwa perekonomian itu dibangun dengan prinsip atau azas kekeluargaan. Keluarga. Iya. Nah, kalau keluarga kita berangkat kerja, kalau prinsipnya kekeluargaan gimana kira-kira? Tentu kita akan support. Nah, hanya doa itu support. Iya. Ada tabungan, kasih tabungan. Nah, negara sebagai menjalankan prinsip kekeluargaan, keluarganya mau pergi. Oke. Buat kebijakan mempersulit. Mempersulit. Nah, makanya. Jadi birokrasinya panjang banget tuh. Iya, artinya gini Bang, apa namanya? Ya pemerintah ini ya, ini belum melihat bahwa pekerjaan rumah tangga itu adalah pekerjaan profesional, Yes. gitu loh. Ya. Padahal, Nah, mungkin profesional harus berdasi. nah profesional itu menurut mereka mungkin berdasi gitu loh, Dosen nggak berdasi. gitu, gitu kan. Nah apa namanya? Padahal kalau kita lihat pekerjaan rumah tangga itu ini boleh dikatakan pekerjaan profesional kan tidak semua orang bisa melakukan Tidak. pekerjaan, iya, karena tidak semua orang bisa melakukan pekerjaan itu, Iya. Iya. kan gitu loh. Iya. Di Indonesia lah di kota-kota besar ya. Kan butuh tenaga yang membantu pekerjaan Iya. domestik itu. Betul. Walaupun dia punya tangan, 2 kaki lengkap segala macam, kan tentu juga bisa. Bisa. Lalu bagaimana? Ini gambaran sederhana. Kemampuan saya mencuci baju ketika waktu kuliah dan sekarang setelah bekerja itu 2 hal yang berbeda. Iya. Lupa ilmunya. Iya. Masing-masing ruang pekerjaan itu ada ilmunya. Iya. Maka dikerjakanlah pekerjaan ini oleh orang yang pro, yang betul. terlatih dan segala macam. Maka disebut profesional. Iya. Ada penghargaan dan ada Betul. penghormatan gitu ya. Iya. Nah, bagi saya penting juga negara sudah berpikir ya bahwa sumber daya kita mungkin terbatas. Tapi kelebihan sumber daya manusia kita yaitu tadi hati nurani bekerja. Bahkan kalau dilihat ya kebutuhan di negara maju berkembang itu kan tidak sekedar pekerjaan domestiknya, tapi layanan personal terhadap anak-anak, Iya. majikan yang sudah tua. Nah, itu profesional yang mahal itu. Betul. Karena Nah, buat di Amerika, iya. kebijakan itu Di semua. Amerika ya, saya
sepengetahuan saya pekerjaan-pekerjaan domestik itu bahkan digaji lebih besar dari profesor. Iya, artinya pekerjaan rumah tangga itu bukan pekerjaan rendahan. Bukan. Iya kan Bang ya? Ya, Yang gitu loh. ngomong itu yang rendahan. Nah, yang ngomong yang rendahan. Jangan emosi. Bukan, tapi gini, kembali ke soal apa namanya, kemarin-kemarin kan ada berita soal statementnya dari pemerintah yang tadi di awal kita singgung soal pembatasan, mengurangi penempatan pekerja rumah tangga. Artinya kan di situ yang kita tangkap masih ada pemahaman atau persepsi bahwa pekerjaan rumah tangga itu adalah pekerjaan rendahan yang tidak layak untuk bekerja di luar negeri. Gini, Gitu ya? saya mantan pekerja rumah tangga. Mulai emosional. Ini maksudnya. Sebenarnya gini, kalau kita tuh ngomong soal pilihan, Ya, ini pilihan terakhir. ya. Ya. Siapa sih yang mau jadi pekerja rumah tangga? Jauh dari rumah. Jauh dari rumah, betul. Dulu cita-cita saya jadi polisi, Oh, teman-teman saya jadi astronot, oh. jadi dokter. Cita-citanya. Cita-citanya. Berakhirnya di mana? Kerja rumah tangga. Di mana? Di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura, di Malaysia. Kenapa? Kenapa pilihan terakhir itu pekerja rumah tangga? Karena kita miskin. Ya, tidak ada pilihan. Tidak ada. Ya, dunia ini adil nggak sih kalau dipikir anak menteri sekolah di luar negeri, anak petani jadi buruh kuli panggul, jadi tukang parkir, adil nggak? Padahal dia pinter. Padahal dia pinter-pinter manggul, pinter jadi tukang parkir. Karena kenapa? Karena kita nggak sekolah. Kenapa kita nggak sekolah? Karena kita miskin. Saya pengen sekolah bang dulu, tinggi seperti abang, seperti beliau. Tapi bapak saya nggak punya uang. Akhirnya apa? Masa saya mau diem dengan kemiskinan saya di rumah? Enggak dong. Ya. Saya keluar dari zona nyaman di keluarga saya, bekerja ke luar negeri, waktu itu ke Hong Kong. Dan saya belajar di sana. Andaikan waktu itu saya di rumah menunggu kemiskinan, ya sudah, anak saya pun akan seperti itu, cucu saya akan seperti itu. Nah dari sini kenapa pemerintah nggak mau berpikir bahwa pekerja rumah tangga pun harus disupport. Sekarang di daerah, lulusan SMA ke bawah masih banyak. Kalau dibatasi, mereka suruh kerja apa? Emang di Hong Kong ini menerima pekerja lulusan SMA? Bisa apa mereka? Saya di Hong Kong, saya tahu banget bagaimana resiko kerja dan kondisi kerja di sana, gitu loh. Yang kita mampu, teman-teman lulusan SMA ke bawah yang bekerja rumah tangga, kita pingin kerja sebagai engineering, dosen di luar negeri mau dong. Iya, tapi apakah kita mampu? Tahu diri dong, kita ini tahu diri lah. Kita belum mampu. Ketika kita belum mampu, minimal anak kita yang harus mampu. Fasilitasi kami, permudah kami, latih kami, gitu loh. Itu makanya aku sebut kontradiktif ya. Pemerintah ingin buka lapangan pekerjaan, tapi juga menghalangi pekerjaan-pekerjaan yang mestinya dibuka oleh pemerintah. Nah, kan logika pemerintah harapannya pekerja kita itu di luar negeri punya keahlian. Nah, beberapa tahun lagi. Yes. Iya. Sementara jumlah orang yang tidak bekerja semakin lama semakin menumpuk. Betul. Nah, harusnya pemerintah betul-betul agak serius memikirkan polanya bertahap. Iya. Jadi kemampuan yang ada sekarang difasilitasi, kemampuan yang akan masuk itu akan ditingkatkan. Iya. Jadi jangan Jangan langsung putus ya. Ini nasib orang Iya. butuh lapangan pekerjaan ini bagaimana? Sementara Indonesia sendiri tidak ada kemampuan untuk mempekerjakan orang-orang ini. Iya. Dan sistemnya juga begitu ya, kalau jumlah kemiskinan kita jauh lebih besar, tentu orang akan bekerja untuk kebutuhan hidupnya masing-masing. Iya. Nah, kebutuhan orang yang mau bekerja ini lebih banyak dibutuhkan di luar. Iya. Nah, ya, pemerintah buka ruang lah gitu ya. Iya. Harus diingat loh, pemerintah itu jangan lupa, begitu dia membuka akses kepada sumber daya manusia kita di luar negeri, yang terbuka itu bukan hanya kesempatan satu orang ini, Ya. keluarganya di sana. Tidak hanya pekerjaan, juga pendidikan. Ya. Misalnya ibunya cerita, pendidikan di sini luar biasa. Ada motivasi yang tumbuh Iya. jauh di kampungnya itu. Saya punya teman-teman pekerja waktu sekolah di luar negeri dulu ya. Teman-teman dari Indonesia pekerja-pekerja itu, saya ngobrol diskusi dengan mereka ya. Mereka sudah bisa membangun rumahnya, bahkan ikut nyumbang bangun pesantren gitu ya. Ya. Tapi juga mereka membangun semangat orang. Ya. Kalau yang sekolahnya segitu kerja di luar bisa membantu segini, bayangkan kamu kalau sekolah. Iya. Nah, artinya Yang dibangun itu jangan-jangan nanti bukan hanya desanya, Ya. tapi negara. Yes, ya. Nah, ini Bang. Jadi sebenarnya
apa namanya, bukan hanya teman-teman pekerja migran, bukan hanya penghasil devisa, tapi beliau ini kan bisa transfer knowledge, kan gitu loh. Coba bayangin nih, di Lampung, dia tinggal di Lampung, di desa yang kritis misalkan, ya kan? Dia menceritakan dirinya nih. Terus kemudian memutuskan Saling cerita. ya. Terus kemudian dia memutuskan kerja di Jepang di sektor pertanian. Tentunya teknologi yang di sana digunakan berbeda dengan di kampung dia toh. Ya. Kan gitu kan? Nah, teknologinya lebih maju di Jepang. Dia pulang ya bisa mengolah tanahnya dengan teknologi yang pernah dia kerjakan di Jepang. Lahan-lahan kritis di Lampung, di Kerawang, di mana, ya kan? Itu bisa produktif loh. Ya, Dengan teknologi Dengan teknologi yang dia dapat dari luar negeri. Ini apa nggak luar biasa? Kontribusi dia terhadap pemerintah. Ya, saya percaya bahwa Itu loh. kemiskinan itu, Pak, tidak karena sekedar dia malas, tapi memang dihukum oleh keadaan. Ya. Banyak orang pinter-pinter pekerja migran di luar itu, yang kalau kita ngobrol, pinter luar biasa. Tapi nasib menghukum dia. Jadi ada jalan-jalan lain yang dibuka oleh Tuhan lah, kurang lebih gitu ya. Dia bekerja, kemudian dengan kepintarannya dia berkembang. Nah, begitu dia dari jauh, mungkin ada ilmu baru. Apalagi kalau sempat pulang setahun sekali ya, mungkin akan pengalamannya dan segala macam. Atau sudah berpuluh tahun berpengalaman, pulang kampung, dia bisa sebarkan pengetahuannya. Jadi Indonesia tidak pernah rugi. Betul. Apalagi kalau Indonesia serius Ya. menata program ini sebagai pekerjaan yang sangat negara. Nah, Cara menatanya ini yang negara nggak serius. Nah, itu dia masalahnya. Nah, kalau pendapat saya sebenarnya ini bicara idealnya. Ya. Idealnya memang teman-teman nggak harus kerja ke luar negeri. Ketika ya kan memang di tanah air sudah sejahtera, sudah apa, gitu kan? Gitu. Nah, artinya di sini pemerintah itu harus punya blueprint, Bang. Blueprint yang jelas nih. Nah, mungkin pada saat titik tertentu, ya, kita nggak ngirim lagi orang ke luar negeri. Kita yang memperkerjakan. Nah, mungkin bisa begitu itu. Tapi kan harus ada blueprint yang jelas. 5 tahun mau ngelakuin apa, 10 tahun mau ngelakuin apa, ya kan? Nah, pada titik tertentu memang kita, itu loh. Biru ya. Dulu Cetak saya biru itu. Cetak biru pendidikan Malaysia itu adalah menyebarkan sebanyak-banyaknya sumber daya manusianya untuk belajar di negara asing, termasuk di Indonesia. Iya, iya. Bahkan kemudian meminta pengajar-pengajar yang kredibel datang ke Malaysia. Itu cetak biru untuk masa depan Malaysia. Sekarang orang Indonesia sekolah di Malaysia. Jadi ada cetak biru apa target 25 tahun, termasuk dengan soal pekerjaan. Jadi misalnya orang mau dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga, harapannya seperti apa, dampaknya bagi desa. Misalnya kalau benar-benar serius kan satu desa yang mengirimkan pekerja migrannya 5 atau 10 tahun lagi akan menjadi kekuatan ekonomi baru. Iya, itu bagaimana bisa mendorong desa-desa yang lainnya. Benar. Perlu diingat Indonesia itu dari desa. Iya. Orang kota ini dari desa semua. Iya, iya. Nah, harusnya kalau ekonomi desa benar, Berjalan ya. benar juga ekonomi yang lain. Iya. Ingat ketahanan ekonomi kita di 98 itu dari ekonomi kecil. Bayangkan ketahanan ekonomi kita ya, itu di desa-desa. Nggak ada yang bisa merongrong kedaulatan ekonomi kita. Dan yang paling penting ketika krisis 98, Bang, yang paling survive, yang paling bisa bertahan, itu adalah keluarga pekerja migran. Ya karena di sana kan tidak terjadi malapetaka. Di sini daya beli menurun Ya. karena harga mahal. Ya, kiriman tetap ada. Nah, kiriman mahal dan ketika dikonversi jadi mahal. Ya. Ya kan? Apalagi itu. belum ada rekening dorman. Nah, loh bener. Kalau kita jalan-jalan waktu 98 itu, keluarga migran itu, yang lain itu dia nggak, daya belinya menurun, nggak bisa beli barang, dia numpuk semen, numpuk material untuk bangun, Bang. Memang betul. Luar biasa enggak? Jadi ada ekses lain yang sangat beragam. Iya. Iya. Nah, mungkin pemerintah belum tahu tuh dampak
ekses dan segala macamnya itu. Masa enggak tahu? Bicara Ya soal- bisa juga pura-pura Pura-pura tidak tahu. ya. Masa nggak Tetapi harus ada upaya pemerintah membenahi itu. Betul. Dia Iya. harus lebih turun ke lapangan, paham situasi, konteks. Bahkan di luar negeri kadang-kadang juga pemerintah nggak paham kan. Betul. Nasib pekerja migran itu cukup tahu aja mereka, tetapi apa yang harus kemudian mereka lakukan dalam bentuk kebijakan seringkali tidak terjadi. Misalnya soal visa gitu kan, soal bagaimana kalau terjadi masalah bagaimana melaporkannya. Iya. Ini semua mata rantai adalah mata rantai permasalahan yang sudah pernah dialami oleh pekerja migran kita dan melibatkan negara. Harusnya pengalaman-pengalaman itu menjadi upaya negara melindungi pekerja migran kita. Ya. Betul. Tapi kalau bicara soal transfer of knowledge tadi, sebenarnya didapat bukan hanya itu loh. Juga kebiasaan-kebiasaan yang ada di sana. Contoh, let's say Jepang atau Hong Kong. Disiplinnya. Masyarakat kita ini, sorry ya, masyarakat Indonesia ini budaya telat ini wajar sekali. Budaya antri ini sangat-sangat dimaklumi siapapun. Di Jepang, Bang, Kayak menghina pejabat gitu. janjian jam 9, jam 8.50 itu sudah ada di tempat menunggu. Kita janjian jam 9, jam 10 baru ada. Terbalik ya. Kalau janjiannya 8, orang di luar menunggu setengah jam sebelumnya. Iya. Kalau kita janjian di 8, setengah jam. Jam lebih. Jadi juga bisa menjadi motivasi untuk orang-orang Indonesia. Kalau teman-teman yang mantan pekerja migran kan bisa membiasakan ini di sini dan menularkan ke yang lain. Ya, very good sharing itu ya. Iya. Tidak hanya transfer knowledge, tapi juga transfer mentality. Mentality. Karena bicara soal bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran, ketika mentalnya tidak siap, lebih baik jangan. Daripada ngerepotin negara lagi, nanti negara lagi juga nanti yang disalahkan. Nggak ngapa-ngapain juga direpotin Iya, itu sudah kewajiban negara. untuk merepotin masyarakat. Tapi kalau untuk persiapan mental tadi memang harus disiapkan sejak dini. Tapi kan semua itu harus dilakukan step by step. Sekarang, sorry ya teman-teman Gen Z ini nggak ada handphone kayak nggak ada nyawa. Sedangkan di sana jam kerja bener-bener nggak boleh pegang handphone. Kita polisi aja jam kerja TikTok. Oke. Gimana ini? Coba menyikapi mental yang seperti ini gimana? Iya ya, kesadaran, pengetahuan, pengalaman dari pekerja migran yang sudah ada itu yang juga perlu ditransfer kan kepada Betul. calon-calon pekerja. Iya. Peran negara, peran institusi pendidik pekerja migran sangat diperlukan. Nah, karena itu juga negara tugasnya memastikan pola persiapan itu matang. Ya. Orang dengan tingkatan pendidikan ini ditarget akan menjadi pekerjaan apa yang mereka harus ketahui, Iya. apa persiapan yang harus mereka lakukan. Jadi negara jangan sampai kehilangan perannya Ya. terhadap ya para pekerja, calon pekerja, para pekerja maupun institusi yang akan membantu peran negara mempersiapkan mereka. Ya. Ya alih-alih sekarang pemerintah negara pemerintah dalam hal ini agak membuat kita semua bingung, Bang, gitu. Tuh. Nah, sekarang ini kita masuk ke kebijakan nih. Ya, sekarang ini kan mau ada revisi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 17 tentang perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Yang sedikit membingungkan sebenarnya peran pemerintah. Nah, peran pemerintah di situ tidak hanya sebagai kontrol dan regulator saja, Bang, tapi dia mau ikut juga jadi pemain. Nah, Kalau main bola wasit boleh nggak sih? nah, wasit mau jadi pemain. Nah, ini gimana ceritanya gitu kan? Membingungkan kan? Gitu. Saya sempat cerita sebelum kita ambil video, hal yang sama terjadi di pengumpulan zakat. Iya. Jadi Basnas sebagai representasi negara itu tidak hanya sekedar pengatur, pengumpul amilnya, juga penyuplainya. Nah, jadi semuanya Dikerjakan. bekerja. Tentu dengan lembaga amil zakat lain timbul persaingan tidak sehat. Iya. betul. Yang mereka menentukan peraturannya, tentu mereka bisa mengendalikan permainan. Nah, kalau negara menjadi pemain juga dalam ruang ekonomi pekerjaan migran ini, tentu akan terjadi ketimpangan-ketimpangan. Lembaga lain dipersulit, negara dipermudah. Iya. Karena mereka harusnya hanya menjadi regulator. Konsepnya kekuasaan negara itu tidak boleh berlebihan.
Ya. Konsepnya power tends to corrupt. Jadi kekuasaan itu, kewenangan itu potensial menyimpang. Ya. Absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan yang terlalu absolut ngatur iya. Ya. Jalani iya. Terlibat di dalam lapangan iya. Akhirnya dia absolut. Absolut itu pasti dan pasti. Jadi bukan cenderung lagi, tapi pasti dan pasti menyimpang. Jadi dalil ini nggak pernah terbantah. Nama pengemuka dalilnya Lord Acton ya. Dalil ini nggak pernah ada yang bantah. Karena siapapun dapat kekuasaan pasti menyimpang. Misalnya kita diberi kekuasaan lah berlebihan ya. Iya. Potensial sangat menyimpang. Iya. Jadi oleh karena itu negara juga tidak boleh dia ngatur pemain iya, penonton iya ya. Ada. Beli tiket iya, semua itu yang akan merusak ekosistem dari layanan tenaga kerja migran dan juga layanan negara. Iya. Coba bayangkan, negara kan harus melindungi, mengawasin siapa yang penyalur yang bermasalah. Tiba-tiba mereka sibuk nyalur. Iya. Yang dikemukakan kalau terjadi kesalahan tentu bukan kesalahan negara. Betul. Iya. Penyalurnya. Penyalur. Ini kesalahan orang lain. Betul. Nah, ini Betul. ketidakadilan akan muncul. Oleh karena itu memang negara harusnya hanya menjalankan perannya. Iya. Jadi controlling aja. Controlling, Regulator dan kontrol gitu. Kita ibaratnya ngomongin kita lagi bermain bola, jadi wasit ya wasit aja, nggak usah ikutan main gitu kan. Dan- Fair akhirnya. Dan adanya lagi ini kembali nih, ya. Dia sudah ikut main, ya kan? Tapi yang mau dimain gitu ya gampang-gampang saja. Nah, kita tadi bicara soal betul yang memudahkan. Nah, kalau dia mau ikut pemain, alasannya adalah soal perlindungan, ya. Kenapa bukan pekerja domestik yang diambil? Yang dia rentan dengan masalah. Iya. Kenapa sektor formal? Sektor formal. Sektor formal itu Bang yang kerja di manufaktur, yang kerja di konstruksi, yang kerja di company lah. Itu kategori formal. Nah, kerja informal itu yang kerja domestik, kerja yang di rumah tangga. Yang tentunya kalau kita bicara soal kerentanan, tentunya di rumah tangga ini. Nah, kenapa yang diambil itu justru bukan sektor domestik ini? Ya ini yang tadi nggak fair tadi itu yang dibilang. Nah, ini persoalan gitu loh. Housemaid, pekerja domestik itu masih menempati urutan pertama untuk semua jenis pekerjaan seperti plantation, caregiver, worker, dan harvester dan lain-lain. Jadi pekerja housemaid, pekerja rumah tangga itu masih menempati urutan pertama. Menurut saya, pekerja rumah tangga, walaupun pekerja rumah tangga yang mungkin banyak orang nggak ingin, yang mungkin pemerintah masih malu-malu untuk menempatkan pekerja rumah tangga, saat ini harus maksimal dilayani. Secara data jangan menempati urutan pertama kok. Ya seandainya ini tiba-tiba dihapus, apa yang terjadi dengan pengangguran kita? Semakin banyak. Iya, beban negara tambah-tambah kan? Negara semakin banyak, pengangguran semakin banyak. Kalau pengangguran banyak, kejahatan nanti akan semakin banyak. Iya nggak sih Bang? Ya kalaulah negara ini istri saya ya kayaknya pekerja domestik akan aman ya. Karena misalnya ya kalau saya minta mbak-mbak yang sering bantu saya itu buatin kopi malam pun dia kena marah saya. Iya. Karena jam dia harus tidur. Yes. Jadi saya terbayang kalau istri saya jadi presiden kayaknya aman ya pekerjaan domestik. Dan itu harus dilakukan oleh negara. Iya. Jadi begitu hak orang diberi, orang langsung bisa diberikan kewajiban. Yes. Pajaknya dan segala macam. Ini pajaknya, kewajibannya diminta, haknya diberi. Ya itu yang jadi problematika negara. Ya itu problematika negara ya. Pajaknya kemana sekarang? Kalau kita baca berita korupsinya banyak banget dari pajak. Pekerja rumah tangga tidak akan korupsi, aman. Ya bagi saya negara perlu membangun ekosistem ya. Nah, sejauh ini kan kita tidak pernah melihat ekosistem itu tumbuh dengan baik. Tadi kan kita diskusi bahwa ini kalau kita bicara quote and quote ya, bisnis ya. Ini bisnis besar yang kalau dikelola baik-baik oleh negara, jangan-jangan katakanlah ya, mohon maaf ya, mengekspor keahlian ini adalah industri yang lebih mahal dibandingkan ekstraksi sumber daya alam. Jangan-jangan. Tapi gara-gara tidak dikelola serius, yang maunya instan-instan ya.
akhirnya ya orang diabaikan, haknya hilang. Betul. Yang timbul tidak hanya masalah negara terhadap negara lain, tetapi juga negara dan warga negaranya. Jadi ini kan semua orang ya, Ya. manusia ya. Kalau dia bekerja di luar negeri, negaranya layanannya bagus, kesehatan mereka dipikirkan, Iya. masuk rumah sakit nggak ada itu ditanya KTP, pokok dilayani dulu. Iya, kan. iya, iya. Walaupun keluar setelah itu baru masuk email kan, Betul. tagihan dan segala macam. Jangan sampai orang mencintai negara lain dibandingkan negaranya sendiri yang tidak pernah hadir. Yes. Itu yang sekarang terjadi, Pak. Iya, jadi orang enak ya di sini ya. Iya. Harusnya negara hadir begitu orang dapat masalah yang dicari dan dipikirkan oleh pekerja migran kita di luar negeri, negaranya. Iya. Nah, sekarang kadang-kadang orang sudah punya banyak masalah, dia nggak pernah datang ke kedutaan besarnya, ke konjennya, Betul. karena dia merasa nggak juga akan diurusin Iya. negara, gitu ya. Kalau Iya. lama, Lama. Ya. Nah, itu sebabnya mestinya negara hadir membangun Yes. layanan, karena bagi saya jangan-jangan ini kekuatan ekonomi yang betul-betul Betul. harus Ya. dipertimbangkan oleh Dan kehadiran negara tidak hanya ketika teman-teman pekerja migran itu bermasalah. Iya. Ya kan? Ini terkadang kan. Nah, hadirnya ketika bermasalah dan itu kemudian menjadi dibesar-besarkan. Kehadiran negara itu ya harus mulai dari proses pra-pemberangkatan, bekerja, sampai ke pulangan. Gitu, harusnya kan begitu kan? Kalau bicara perlindungan kan pra pemberangkatan bagian dari perlindungan juga. Iya. Kalau kita ingin mau belajar ke teman-teman asisten rumah tangga kita atau pekerja migran di luar negeri ya, negara harus belajar dari mereka. Yes. Apa negara tugasnya melayani? Iya. Ya. Kalau orang tugasnya melayani, emang harus ditanya dulu. Ini contoh ya, Mbak di rumah saya ya. Kayak saya duduk dengan teman, tiba-tiba air putih sama teh. Sudah ada. Nggak pernah saya ngomong. Karena mereka tahu sifat melayani itu adalah memberikan kenyamanan. Iya. Nah, itu juga yang harusnya dilakukan oleh negara. Jadi, teman-teman pekerja domestik maupun migran itu adalah layanan bagi publik, orang yang tempat mereka bekerja. Tapi negara adalah pelayan mereka. Ya. Negara itu harus melayani mereka. Ya. Karena itu tadi tiap-tiap warga negara, Ya. setiap orang dapat perlakuan yang adil. Mm. Ini setiap orang merasa tidak adil, Iya. kan akhirnya negara dianggap tidak pernah hadir, gitu ya. Betul. Nah, bagi saya penting juga negara belajar dari teman-teman pekerja ini, bagaimana membangun layanan. Betul. Jadi belum diminta, saya terbayang kalau betapa harunya orang yang jauh meninggalkan kampung halaman, tiba di negara asing langsung dijemput oleh Iya. kedutaan kita atau konjen kita di sana, lalu kemudian diberikan tataran ya. Kalau di sini kalau Anda ditempatkan di sini, itu tempat makan yang ada Indonesianya dan segala macam. Betul. Jadi orang puas dengan layanan. Yes. Nah, Ya. ini yang kita belum lihat dari Ya, negara. betul Bang. Nah, pelayanan itu juga bagian dari perlindungan. Iya. Gitu lah. Oh. Pelayanan yang baik otomatis berdampak kepada perlindungan, ya kan? Birokrasinya nggak terlalu ribet, ya kan? Syaratnya tidak terlalu ribet, Tidak ya. terlalu banyak. Intinya kan masyarakat itu mau yang aman, cepat, mudah dan biaya murah. Nah, ini gitu loh. Nah, sekarang yang terjadi ini Bang, dengan pelayanan yang birokrasinya terlalu ribet, aturannya juga bikin pusing kepala, yang terjadi masyarakat kita itu terkadang tidak sabar. Akhirnya memilih prosedural. proses cepat. Iya. Berangkatlah prosedural, berangkat lewat Batam. Ada masalah yang disalahkan. Nah, betul. Ketika ada masalah seolah-olah negara hadir. Nah, ini persoalan gitu kan. Jika ingin menghapus atau mengurangi penempatan prosedural, ya sekali lagi negara memudahkan. Pelayanannya dibagusin. Apalagi sudah ada aplikasi. Iya. Memudahkan pelayanannya, perizinannya, mendampingi dan memberikan sosialisasi yang luas kepada masyarakat, informasi yang benar, Iya. Ya. dan pendidikan yang cukup. Karena saya ya sebagai mantan pekerja migran ini khawatir jika teman-teman yang mentalnya benar-benar tidak siap, bahasanya belum bisa, kebiasaannya belum tahu, bahkan makannya di negara penempatan itu tidak seperti kita. Tadi Abang bilang bisa aja kan makanan kita. Teman-teman harus mau adaptasi dan harus mampu beradaptasi. Jika mentalnya tidak siap,
bagaimana dia harus mau beradaptasi. Tidak akan mampu beradaptasi. Kembali lagi ke mental masyarakat kita yang harus dibenahi dari awal. Ya. Jangan sampai budaya telat juga dipelihara, maupun dari hulu ke hilir. Ya, peran negara ngasih tahu kan? Iya. Dan pejabat negara juga harus melakukan hal yang sama. Bah. Ya, kan? Kejujurannya. Kita ini, kelebihan warga kita ini, kelebihan masyarakat Indonesia itu ya loyalitas. Hati tadi, hati kita lembut banget sebenarnya, tapi ya karena keadaan, kemiskinan, Jauh sebelum kebodohan. film Korea, hati kita sudah lembut. Sebenarnya itu yang menjadi bargaining kita Ya. sih Bang. Kalau Nilai lebihnya. iya. Ngomongin Ya. bahasa kita kalah sama Filipina. Ya, artinya memang untuk memutuskan bekerja ke luar negeri itu ya berat. Berat. Ya kan? Dia tidak hanya meninggalkan orang-orang terkasih, Berat. tapi dia harus bisa beradaptasi. Iya. Yang di sini biasanya makan pakai tangan atau pakai sendok, di sana harus pakai sumpit. Ya kan? Rasanya pun juga nggak beda dengan yang biasa Cabai. dimakan. Ada cabai Nah, tapi Nah, artinya di situ tuh penting kehadiran negara itu mulai dari proses pra pemberangkatan sebelum berangkat, bekerja sampai kepulangannya tadi, Pak. Nah, informasi gitu. ini yang sebenarnya pemerintah itu harus memberikan sosialisasi ke masyarakat. Pengetahuan ini sepertinya ringan, sepertinya sepele, tapi nggak sepele, Bang. Iya. Contoh nih, di sana itu kita tidak bebas beribadah, tidak bebas makan, tidak bebas melakukan apa yang kita senangi. Tahu nggak Mbak, kenapa di Osaka sekarang sudah banyak tempat ibadah? Ya. Minimal disebut praying room ya, untuk tidak mau sholat. Ya. Kenapa? Itu bukan kerja negara. Nah, Iya. Itu kerja wisatawan kita. Nah, Akhirnya berimbas kepada pekerja migran kita, mereka dapat tempat ibadah di wilayah. yes. Jadi itu terjadi di beberapa negara kayak Iya, Australia. Korea. Ya, Korea. Temen itu patungan buat masjid. Apa ya? negara bukan? Negara belum hadir ya. Lu bener, kalau enggak bisa dicek tuh teman-teman yang di Korea. Tuh. Iya. Itu kalau dibayangkan negara itu sih seperti kalau keluarga pekerja migran itu keluarganya mereka tidak banyak bercerita tapi dikirimkan negara nagih itu. Iya. Nah, keluarga kan sering nagih uang bulanan sekarang belum datang. Nah, kerja negara mirip lah. Mirip ya. Apa, bukan debt collector, Bang. Sudah saya pernah halus. Udah halus. Ya. Oke. Sekali lagi kalau kita bicara soal penempatan pekerja migran, negara harus hadir. Harus hadir. Nah. Untuk melindungi warga. Karena itu amanah undang-undang. Ya, itu amanah undang-undang. Itu konstitusionalitas yang harus dikerjakan oleh negara. Betul. Ya, jadi sekali lagi ngomongin pekerja migran Indonesia yang melakukan bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri, negara harus hadir dan memberikan pelayanan terbaik Pelayanan dan terbaik ya. perlindungan terbaik terhadap warga negara kita yang sebelum berangkat, sudah berangkat, sampai Kepulangan. kembali pulang ke negara kita. Jadi teman-teman, ini adalah bincang-bincang kita siang ini dengan Ya, sebelum ditutup mungkin Sorry. yang perlu kita pertegas bahwa pekerjaan rumah tangga itu bukan pekerjaan rendahan. ya, Ya, teman-teman yang memutuskan untuk bekerja ke luar negeri sebagai pekerja rumah tangga, dia bukan bekerja sebagai pembantu. Nah, saya ngasih tahu pengalaman teman saya, sahabat dekat tapi sudah meninggal. Dia sekolah dan bekerja karena peran ibunya yang bekerja di Hong Kong. Yes. Oh, oke. Termasuk mantan Menteri Tenaga Kerja. Oh iya ya. Iya, Pak Hanif Dagir itu ibunya mantan pekerja migran. Ya, nah teman saya ini, saya ingat betul dia betul-betul bisa menjadi sarjana yang baik dan kalau tidak ajal cepat menyebutnya dia akan jadi dokter. Semua kuliahnya dan daya bertarungnya itu datang dari Ibunya. Betul, luar pasti biasa. cerita kita ya, Luar tidak biasa. hanya ekonomi tetapi mentality disalurkan. Iya. Ya, artinya penghargaan terhadap pekerja migran itu juga penting. Nah, makanya sekali lagi dia bukan sebagai pembantu, dia adalah sebagai pekerja. Pekerja. Yang statusnya sama dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Yang membedakan hanya jenis pekerjaannya saja. Kira-kira begitu, Bang ya? Betul. Nah, Karena oke. pekerja profesional kan tidak harus berdasi. Ya, kerjaan profesional tidak harus berdasi. Ya, gitu. Jadi ini juga perlu pengakuan negara tentunya kan, gitu kan. Pemain sepak bola juga profesional tidak pakai Tidak. Tidak pakai dasi. Ya, jadi
Oke. Sekian bincang-bincang kita hari ini. Intinya tidak usah rendah diri, harus tetap percaya diri. Pekerja rumah tangga juga adalah pekerja. Pantengin terus channel Win Solution set untuk generasi yang set. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang, thank you, Bang.